berasal dari mana, DNA-nya dari mana, genetikanya dari mana. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Habib Rizky menantang perang Kang Deddy. Simak video tantangannya. Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tutupin. Mengajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetepin. Kau bawa 1000, kita bawa 1000. Kau bawa 2000, kita bawa 2000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tanggalnya, harinya, jamnya, Allah. Nah, ini respon dari Kang Deddy. Semangat Kang Deddy, tempur. Yuk kita perang ya kita perang, kita tarung ya kita tarung. Puncak kembalikan menjadi daerah Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu, maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis merusak tanah, merusak air, merusak udara, dan merusak matahari, walaupun kekayaannya banyak, hidupnya akan gelisah selamanya. Kan udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita, saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu, ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Yang sekarang, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati.
Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Aing nyarita. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal naik pesawat turun di Jakarta, besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Halo guys, pagi-pagi dengar cerita Deddy Mulyadi ya. Waktu jadi Bupati Purwakarta itu dulu kan dia suka bangun-bangun patung itu guys ya. Kemudian dia sama orang-orang itu ya dihina lah, apa itu dia musyrik dan lain-lain. Kemudian patung-patungnya banyak yang digusur atau ditumbangkan guys ya. Si Bapak Deddy itu selalu dibilang dia membuat patung dan musyrik, dan itu semuanya kemudian ditekan atau dihina-hina sama orang ya, terutama yang aliran-aliran Habib itu guys ya. Itu sampai dia sendirian, gak ada yang bela guys, dan gak ada yang berjuang. Orang kita juga takut membela guys, karena waktu itu memang kondisinya kan kuat sekali ya, waktu zamannya Habib Rizik itu dan kawan-kawan ya, kuat ya. Pak Deddy nggak ada yang membela guys. Terus hanya yang membela datang dari Inggris, langsung ngebela Bapak Deddy Mulyadi ini, Kang Deddy KDM. Itu Papa Hasim Hadi Jayakusumo ya, atau adiknya Pak Prabowo. Dia bela, dia dukung ya. Itu gimana guys kalau sudah begitu ya, dalam posisi terpuruk, ternyata yang ngebela Bapak Hasim atau adiknya Pak Prabowo, ya juga dari Pak Prabowo ya. Ya cerita ini saya membuat menangis guys, karena kita dalam keadaan terpuruk, jatuh, ternyata ada orang yang membela dengan ikhlas tanpa ada kepentingan guys. Pak Hasim ini bukan cuma Pak Deddy ya, waktu zaman Pak Jokowi juga begitu guys. Waktu Jokowi dari Jogja ke Jakarta, dia yang bantu gitu. Luar biasa nih Pak Hasim dan Pak Prabowo ya guys ya. Memang dari cerita-cerita yang dahulu itu, saya lihat memang benar-benar ingin membantu, dan orang-orang yang, dan dia jeli ya, orang-orang yang punya potensi gitu, ini bakalan bagus, dia bantu guys ya. Termasuk Pak Prabowo juga guys. Sehingga Pak Deddy kemudian sampai saat ini menjadi gubernur ya. Dan saat gubernur, dan dia juga di Gerindra, dia benar-benar loyal kepada Pak Prabowo guys. Wah, ini juga dibuktikan kesetiaannya, loyalitasnya ya. Ini makanya di tim Pak Prabowo ini banyak sekali yang loyal ya, karena memang tim-timnya mereka itu benar-benar kerjasama dan saling menghargai guys. Nah ini penting guys ya untuk keberlangsungan Indonesia ke depan. Mudah-mudahan ini terus berlanjut ya. Tapi dari dibalik cerita itu, saya melihat, saya nangis guys, karena memang gimana dalam keadaan terpojok, terus tiba-tiba ada bantuan tanpa indikasi tertentu, dan dengan ikhlas memberi dukungan, bahkan memberi bantuan secara finansial. Tuh bayangkan guys, luar biasa, dukungan politik, dukungan moral guys. Wah luar biasa guys. Sip guys, ini benar-benar jadi contoh, dan saya juga sangat salut dengan Pak Prabowo dan keluarga guys. Sip guys. Siap bertempur melawan FBI, akhirnya FBI-nya gak keluar. Semangat dari Laskar PWI. Mau melewati ketua PWI, ketua FPI, mau arah-arahan, mereka tidak berani keluar dari FPI.
Bagaimana Pak Mudi? Jangan dibeli, diborong aja. Dari atas saya tanggal juga. Nah inilah anggota-anggota Laskar Sabilillah Karanganyar, semangat untuk menumpas kebatilan-kebatilan yang tidak bertanggung jawab.